Oke, ini ada LCD ya dan soket LVDS. Bisa kawan-kawan lihat di area sini ada bekas koslet ya. Ada beberapa bekas terbakar ya. Tentu jalur itu adalah jalur 19 volt always ya, dimana tegangan 19 volt linear dari adapter langsung masuk ke soket LVDS ya, untuk menyuplai timing control atau T-con pada LCD laptop. Di sini ada fuse ya, F2. Fuse ini putus ya. Tentu putus karena laptop ini sebelumnya sudah saya cek, ternyata dia korslet di area atau short di area 19 volt ya. Dan kebetulan yang short itu adalah kapasitor ya, kapasitor pasif. Kita buang dan coba ukur, ternyata shortnya hilang. Tapi setelah saya cek kembali di area fleksibel, dan seperti yang terlihat pada video ini, soket LCD-nya memang hangus ya di area pin 30, 28, 29. Ini adalah pin 19 volt ya dari adapter, dan tegangan ini standby. Begitu tegangan adapter dipasang atau baterai, tegangannya akan langsung masuk ke area atau jalur ini. Dan selanjutnya kita akan coba melakukan pengukuran. Tentu kita mulai dulu dari pengukuran pasif ya. Di sini kita samakan persepsi dulu. Di sini kita melakukan pengukuran pasif ya, dengan kondisi motherboard tidak dialiri tegangan listrik atau arus. Di sini saya akan coba ukur dulu fuse-nya atau resistornya yang sebagai pengaman di sini. Tentu resistor ini putus ya, karena imbas dari short circuit yang disebabkan oleh beberapa faktor, yang tentunya faktor utamanya di sini adalah soket LVDS ya. Dan di sini bisa dilihat ya, di kode motherboardnya ada F2, itu adalah fuse ya. Di sini saya tunjukkan. Oke. Ya, di sini ada F2 ya. F2 dan J28 itu adalah pilihan untuk melakukan jumper ya, untuk testing apakah di fuse ini putus atau tidak. Tentu sebelum kita ganti, kita coba jumper dulu untuk melakukan testing pada jalur tersebut. Nah, tapi sebelumnya kapasitornya sudah saya buang ya, soalnya kapasitornya itu short ya, dia bocor ke ground. Di sini saya akan coba pasang baterai ya. Untuk tegangannya biasanya sih minimal 6 volt dan maksimalnya 11 volt. Kita coba dulu. Kita pasang baterainya ke soket baterainya. Di sini saya tidak terlalu banyak menjelaskan ya, soalnya lagi sedikit kurang sehat ya.
Oke, di sini terbaca 6 volt, 5. Kita ukur di jalur LVDS-nya juga terbaca 6,52 volt, dan di fuse terbaca di sebelahnya ada 6,5, tapi di kutub sebelahnya tidak tertampil ya. Untuk nilainya berarti dipastikan memang resistornya putus ya. Ya, seperti yang kawan-kawan lihat di sini resistornya putus. Tentu kita lakukan jumper dulu ya, dan memastikan apakah laptopnya ini sudah bisa bekerja ya, atau nyala ya. Sementara untuk power sequence nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Di sini kita terfokus dulu pada permasalahan, yaitu laptop ini mati total disebabkan oleh tegangan 19 volt grounding ya, seperti itu. Di sini saya menggunakan flux dari Relief ya. Fluxnya bebas. Saya juga ada Amoe dan mekanik, terserah mau pakai yang mana. Coba kita lakukan jumper pada test point atau junction yang tersedia pada motherboardnya. Setelah kita jumper, kita akan coba untuk di sini saya akan coba untuk jumper, dan saya coba berikan tegangan ya dari baterai. Ya, tentu sebelum kita melakukan jumper, baterainya harus dilepas dulu ya. Sekarang kita pasang kembali baterai dan mengukur. Jalurnya sudah normal ya. Di soket LVDS tertampil 6 volt menggunakan baterai, dan jika menggunakan power adapter maka tegangannya adalah 19 atau 20 volt. Sekarang kita coba coba nyalakan dulu ya. Di sini saya nggak punya LCD ya, LCD-nya juga rusak. Sekarang kita coba nyalakan dulu dengan mengobservasi visual dari visual yang ada di sini. Tertampil LED indikator ya, dan LED harddisk juga sudah nyala, warna orange dan putih, udah kedip-kedip. Itu menandakan bahwa tegangan 19 volt sudah hadir, dan tegangan 19 volt ini berhasil diloloskan oleh power selector, rangkaian power selector, dan sistem powernya sudah didistribusikan dengan baik. Bahkan jika melihat dari segi visualnya, di sini indikatornya menandakan bahwa rangkaian pada laptop ini sudah bekerja, bahkan sudah power IC VRM juga sudah bekerja, seperti tegangan atau stack S5, S3, S1 dan S0 ya, atau tegangan V-core ya sudah keluar, Encore dan V-core-nya sudah keluar. Namun untuk pengukuran Encore V-core lebih spesifik ke mekanisme atau cara kerja motherboardnya secara sistematis akan saya bahas di video yang lain. Di sini kita terfokus dulu pada problem yang kita hadapi. Jadi saya ingatkan bahwa setiap kali kawan-kawan memasang soket fleksibel ke LVDS ke LCD, kawan-kawan harus atau wajib melepas sumber tegangan, mau itu dari baterai atau dari adapter, karena di area ini sangat bahaya ya, sangat vital ya. Jika soketnya goyang sedikit seperti ini, maka akan terjadi short dan akan menimbulkan atau menyebabkan laptop Anda mati total. Seperti itu.
Dan di sini saya akan membandingkan hasil dari pengukuran dari hasil pengukuran dari ini laptop yang jika dipasang LCD-nya ya, jika LCD-nya dipasang itu tertampil atau terukur 0,182 volt, maka ini menandakan bahwa ada jalur yang tidak beres, dan tentu yang bermasalah adalah LPDS ya atau LCD. Setelah soketnya saya lepas atau fleksibel saya lepas, terukur atau tertampil 0,4,7, itu adalah jalur yang normal. Kita pindah ke power supply untuk memastikan pergerakan nilai arusnya. Di sini kita akan melihat atau dapat mengamati pergerakan arus yang nantinya akan terjadi fluktuasi ya, fluktuatif antara transient ya dan tegangan transient ya, ini tegangan startup ya. Jadi pertama tegangannya atau arusnya akan lonjak ya, terus akan stabil, dan yang akan kita amati adalah pergerakan arus itu. Apakah laptop ini sudah nyala atau tidak. Kita pasang dulu, saya pasang dulu ya untuk soketnya, jack adapternya. Oke. Sekarang kita coba perhatikan arusnya. Sudah terpasang, dan kita aktifkan. Di sini saya akan mengaktifkan untuk power supply-nya ya. Grounding-nya lepas, kayak coba dulu pindahkan grounding-nya. Oke, gini sekarang kita nyalakan ya. Oke, sudah on dan 19 volt sudah masuk, dan di sini tertampil 0,264 transient ya. Ini adalah lonjakan pertama awal startup. Begitu ini terdistribusi, maka dia akan turun atau terjadi fluktuasi tegangan atau arus, dia 0,18 mA. Ini menandakan bahwa laptop ini sudah nyala dan tidak ada indikasi short, dan tentu sudah menyala ya. Coba perhatikan lampu indikatornya sudah menyala, dan di sini saya tidak malah menunjukkan ya atau menampilkan nilai dari V-core-nya atau tegangan VCC core-nya, karena dari history benchmark nilai arus dengan 0,182 ini minimal dia sudah masuk atau tampil di menu UEFI atau BIOS ya. Dan di sini saya raba juga sudah panas ya di area NVMe-nya dan RAM.